Profesor Emeritus Australian National University, M. Cherry Cleves, membuat sebuah tesis bagaimana kompleksnya mengislamkan Tanah Jawa. Islamisasi di Indonesia mendapatkan momentumnya pada dekade 1990-an, yaitu masa-masa akhir Orde Baru, seiring dengan menguatnya politik akomodasi rezim Orde Baru terhadap Islam. Dicabutnya larangan berjilbab di sekolah-sekolah umum, disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, berdirinya Ban Muamalat, dan ibadah haji Soeharto beserta keluarganya, menandai masa bulan madu baru rezim Orde Baru dan umat Islam. Identitas Islam makin menguat di Jawa, sampai-sampai, konon Nyi Roro Kidul pun kini menjadi muslimah, dan sudah naik haji. Boleh percaya atau tidak, ada cerita mencengangkan soal Nyi Roro Kidul. Penguasa pantai selatan itu, ternyata sudah berhaji. Dia, kini dipanggil Hajah Siti Syarifah. Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Habib Chirzin, bertemu dengan Raja Ternate Sultan Muzaffar Shah, saat beribadah haji di Makkah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar yang amat menarik. Sultan Muzaffar, diyakini memiliki indera keenam, dan mengaku melihat Nyi Roro Kidul ikut berhaji. Dia menggunakan pakaian haji, dan berjilbab layaknya muslimah kebanyakan. Perginya Nyi Roro Kidul ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, berbarengan dengan para penguasa alam lain di luar manusia. Dia terlihat di antara kerumunan manusia, ketika di Padang Arafah. Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosiologi dan antropologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah mengatakan, bahkan tahun 2005, ketika ada Haji Akbar, Nyi Roro Kidul ikut berhaji. Berita Nyi Roro Kidul yang sudah hajah ini, ternyata sudah lama tersebar di antara orang-orang Jawa yang punya linui. Dan apa yang diceritakan Raja Ternate kepada Habib Chirzin ini, ternyata dibenarkan orang-orang linui itu. Benar Mas. Saya juga sudah diberitahu bahwa Kanjeng Ratu sudah naik haji, dan bernama Hajah Syarifah, kata Mbak Ajeng, seorang wanita yang mengaku sering berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Dampak berita Nyi Roro Kidul masuk Islam ini, luar biasa di kalangan orang-orang Jawa yang masih mempercayai legenda Sang Nyai. Di lereng Gunung Lawu, gunung yang dikenal sebagai tempat para dukun sakti, dukun-dukun wanita kalau mau menghadap Nyi Roro Kidul, akan memakai pakaian muslim lengkap dengan jilbabnya. Mereka merasa malu kalau pakai kemben, atau kebaya yang dianggapnya belum mencerminkan busana muslim. Bahkan sang ratu dalam perwujudannya, sudah tak lagi memakai kemben seperti dalam lukisan. Dia kini menutup semua auratnya, termasuk memakai jilbab setelah berhaji. Dampak lanjutannya, karena orang-orang linui menyatakan bahwa Nyi Roro Kidul masuk Islam, maka orang-orang Jawa yang tinggal di sekitar Gunung Lawu mulai belajar Islam. Jika kita berkunjung ke sebuah desa di lereng Gunung Lawu, di sana akan terlihat orang-orang tua yang sudah banyak memakai jilbab. Cerita tentang penguasa laut selatan Jawa dengan Islam, ternyata tak hanya itu saja. Dalam Babat Nitik Sarta Cebolek menceritakan, bahwa Sultan Agung sholat di Masjidil Haram Mekah, setiap hari Jumat. Pada salah satu Jumat, ia berjumpa dengan penguasa Mekah, dan meminta agar diizinkan membuat pasarean di dekat Masjidil Haram untuk makamnya kelak. Permintaan itu ditolak, dengan alasan Sultan Agung lahir dari pertemuan manusia dengan jin. Sultan Agung pergi ke istana istrinya, di Laut Kidul, dan menceritakan kejadian itu. Ratu Kidul mengusulkan, akan menyebarkan penyakit di Mekah untuk membalas dendam. Dengan serta-merta, maut merajalela. Kian hari, kian banyak orang yang mati. Para imam, berusaha membendung wabah ini dengan memperbanyak sholat, dan pengajian. Di tengah serangan wabah yang mematikan di Mekah itu, Sunan Kalijaga, suatu saat hadir di Masjidil Haram, dan mendengar keluhan tentang serangan dari Jawa. Ia bersedia menjadi mediator. Kalijaga menemui Sultan Agung, dan menyampaikan permintaan maaf penguasa Mekah. Kendati sempat menolak, Sultan Agung akhirnya bersedia bertemu dengan penguasa Mekah. Di sana, Sultan Agung diizinkan membangun makam, tapi Kalijaga berhasil membujuk agar penawaran itu ditolak, dengan alasan banyak kawula Mataram nantinya tak bisa berziarah. Kalijaga menawarkan jalan keluar. Ia mengambil segumpal tanah dari pasarean para nabi, dibungkusnya dalam sepotong kain, lalu dilempar ke arah Pulau Jawa. Kalijaga menjelaskan, di mana tanah itu jatuh, disitulah makam boleh dibangun.
Gumpalan tanah itu jatuh di Bukit Imogiri, kawasan yang menjadi pemakaman Raja-Raja Mataram Islam di kemudian hari. Sultan Agung akhirnya dimakamkan di sana. Serangan wabah bikinan Nyi Roro Kidul ke Mekah, dan Sultan Agung sholat setiap Jumat di Masjidil Haram, tentu saja dongeng belaka. Kisah itu berharga bukan karena fakta-faktanya, melainkan sangat bagus untuk menggambarkan paradoks Mekah di mata para penguasa Jawa dan juga Nusantara. Dirindukan, sekaligus disangkal diremehkan, tapi juga ditinggikan. Begitu juga dengan cerita masuk Islamnya Nyi Roro Kidul. Lepas dari benar tidaknya berita itu, seakan membenarkan tesis Rickleff bahwa sejarah Islamisasi di Jawa sangat kompleks. Sejak Islam datang ke Jawa 600 tahun lalu, banyak sekali kejutan dalam proses Islamisasi di Jawa, dan kondisi itu terus berjalan secara tidak linear. Memang sulit membayangkan, bagaimana proses Islamisasi muncul dengan kisah mistis macam itu. Tapi faktanya, hal itu terjadi, dan dampaknya sangat fenomenal dalam kehidupan orang Jawa. Berita masuk Islamnya Nyi Roro Kidul dan dampaknya terhadap proses Islamisasi yang mengejutkan, mungkin dalam fase tertentu mirip dengan jadi santrinya Pak Harto. Peneliti Islam Jawa dari Barat, niscaya tidak bisa membayangkan, bagaimana priai abangan semacam Pak Harto, yang juga abangan military general, tiba-tiba membangun Masjid Megah Atin di Taman Mini, dan membangun 999 masjid di seluruh Indonesia, melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasilanya. Di sisi lain, cerita masuk Islamnya Nyi Roro Kidul yang sangat tidak rasional itu menunjukkan, tesis Wright Mills bahwa kekuatan modernisasi dan sekularisasi, akan menyapu mistisisme dan sakralisme dari kehidupan manusia pasca Renaissance, ternyata tidak terbukti. Pippa Norris dan Ronald Inglehart dalam bukunya, mengulas bagaimana para pemikir besar seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Emil Durkheim, Max Weber, Karl Marx, dan Sigmund Freud, yang memprediksi bahwa agama akan hilang setelah munculnya masyarakat industri, sekarang harus melihat kenyataan sebaliknya. Agama, ternyata makin hidup, dan merobohkan teori-teori dasar sekularisasi yang meramalkan habisnya sakralisasi di dunia modern. Di sebuah desa di Lampung misalnya, Majelis Ulama Indonesia pernah bercerita, bagaimana para bangsa jin, berperan besar dalam mengkristenkan masyarakat desa di sana, sebagaimana Nyi Roro Kidul mengislamkan orang-orang abangan di lereng Gunung Lawu. Di Eropa, Amerika, Jepang, bahkan di Cina, antusiasme masyarakat dalam mengikuti agama makin kuat. Pada saat ini, di abad ke-21, meminjam istilah Nancy Rosenblum, kewajiban berkewarganegaraan makin bergesekan dengan kewajiban keberimanan. Di Jepang, peluncuran mobil model terbaru Mazda misalnya, pernah dilakukan di kuil dengan persembahan, model agama Shinto kuno. Melihat kondisi ini, Berger mau bersikap jujur. Ia sempat mengungkapkan, tidak ada salahnya, jika para sosiolog mengakui bahwa teorinya salah. Toh kita ini sosiolog, yang kesalahannya akan lebih mudah dimaafkan, dibandingkan dengan kesalahan para teolog, tulis Berger yang termuat dalam sekularisasi ditinjau kembali. Dari gambaran tersebut, cerita aneh Nyi Roro Kidul masuk Islam ini, bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Cerita itu muncul berbarengan dengan tumbuhnya transisi pemikiran, yang mulai menyangkal teori-teori sosiologi, yang selama ini dianggap modern. Fenomena ini, ternyata tak hanya muncul di Jawa, melainkan juga di seluruh dunia. Agama kembali bangkit, dan membuktikan eksistensinya di tengah gempuran teori sosiologi modern yang menihilkannya.